Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa tersebut bernama Desa Pedalaman, dan di sana setiap orang pernah mendengar tentang suara tokek gaib yang hanya terdengar di malam hari. Suara ini bukan sembarang suara. Konon katanya, suara tokek gaib membawa petaka bagi siapa saja yang mendengarnya. Malam itu, angin berhembus pelan mengelus daun-daun kering yang berguguran. Langit gelap hanya diterangi oleh bintang-bintang yang tampak malu-malu muncul di balik awan. Di tengah desa, seorang pemuda bernama Bima sedang bersiap-siap untuk tidur. Ia baru saja kembali dari kota, mengunjungi orang tuanya yang sudah lama tidak ia temui. Bima bukanlah orang yang percaya pada hal-hal gaib, meskipun ia sering mendengar cerita-cerita seram dari penduduk desa. Tokek gaib? Cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, gumamnya sambil mematikan lampu. Namun, malam itu berbeda. Saat Bima hampir terlelap, ia mendengar suara tokek yang sangat jelas. Suara itu seperti datang dari segala arah, memenuhi kamar tidurnya. Bima mencoba mengabaikannya, mengira itu hanyalah tokek biasa. Tapi, semakin lama suara itu semakin keras dan menakutkan. Bima bangun dari tempat tidurnya, mengambil senter, dan berjalan keluar rumah. Suara tokek itu terus terdengar, memandu langkahnya ke arah hutan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia ingin membuktikan bahwa cerita tentang tokek gaib itu hanyalah mitos. Saat memasuki hutan, suara tokek semakin jelas, seakan-akan mengarahkannya ke suatu tempat. Langkah Bima terhenti di sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon itu terlihat tua dan angker, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan-tangan yang siap mencengkeram. Bima memeriksa sekitar pohon tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat ia hendak berbalik, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Ia menyorotkan senternya dan melihat sebuah batu nisan tua yang hampir tertutup tanah. Tulisan di nisan itu sudah sulit terbaca, tapi Bima masih bisa mengenali nama Sari dan tahun 1920. Bima teringat cerita neneknya tentang seorang wanita bernama Sari yang hilang di hutan ini puluhan tahun lalu. Konon, Sari diculik oleh roh jahat dan tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya bahwa suara tokek gaib adalah suara roh Sari yang meminta pertolongan. Tiba-tiba, suara tokek berhenti. Hening menyelimuti hutan, membuat Bima merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia merasakan ada yang mengawasinya. Saat ia berbalik, matanya bertemu dengan sosok wanita berambut panjang dengan mata merah menyala. Wajahnya pucat dan penuh luka, dan ia mengenakan pakaian kuno yang compang-camping. Wanita itu membuka mulutnya, tapi bukan suara manusia yang keluar. Suara tokek kembali terdengar, lebih keras dan menyeramkan. Bima terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Wanita itu mendekat, tangannya yang dingin menyentuh wajah Bima. Jangan, jangan. Bima berusaha merangkak menjauh, tapi tubuhnya terasa berat. Wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Bima yang terengah-engah. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemas. Saat itulah ia melihat sekelilingnya berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak biasa kini terlihat lebih menyeramkan,
dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan yang siap mencengkeram. Bima berusaha berlari kembali ke desa, tapi hutan seakan-akan menolak kepergiannya. Akar-akar pohon menjulur, menghalangi jalannya. Ia tersandung dan terjatuh berkali-kali, tapi ia tidak berhenti. Ketakutan yang ia rasakan memberikan kekuatan ekstra untuk terus berlari. Saat akhirnya keluar dari hutan, Bima langsung menuju rumah kepala desa. Ia mengetuk pintu dengan keras, berharap ada yang membukakan. Kepala desa, Pak Wiryo, keluar dengan wajah terkejut, melihat Bima yang pucat dan gemetar. "Ada apa, Bima? Kenapa kau terlihat ketakutan?" tanya Pak Wiryo. Bima menceritakan apa yang terjadi tentang suara tokek gaib dan sosok wanita yang ia lihat di hutan. Pak Wiryo mengangguk mengerti. Ia sudah sering mendengar cerita serupa dari penduduk desa yang lain, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan asal suara tokek gaib itu. Suara tokek gaib memang bukan mitos, Bima. Banyak yang sudah menjadi korban. Kita harus melakukan sesuatu sebelum ada yang terluka lagi, kata Pak Wiryo dengan suara serius. Malam itu, Pak Wiryo mengumpulkan beberapa orang desa yang dianggap berani. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, bersiap untuk mencari sumber suara tokek gaib. Bima ikut bersama mereka meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Mereka memasuki hutan dengan hati-hati, mengikuti jejak yang sebelumnya dilalui Bima. Suara tokek gaib kembali terdengar, memandu mereka ke pohon besar tempat Bima menemukan batu nisan. Saat mereka sampai di sana, suara tokek tiba-tiba berhenti. Hening yang mencekam kembali menyelimuti hutan. Pak Wiryo mendekati batu nisan itu dan berdoa dengan khusyuk. Ia meminta izin kepada roh yang mungkin bersemayam di sana untuk membongkar nisan tersebut. Dengan alat-alat sederhana, mereka mulai menggali di sekitar nisan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di bawahnya. Pak Wiryo membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya mereka menemukan beberapa barang pribadi milik Sari, termasuk sebuah buku harian yang sudah usang. Mereka membacanya dan menemukan catatan terakhir Sari sebelum ia menghilang. Dalam catatan itu, Sari menulis tentang suara tokek, gaib yang ia dengar, dan bagaimana suara itu membawanya ke hutan. Saat mereka membaca lebih lanjut, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan obor yang mereka bawa. Suasana menjadi gelap gulita. Suara tokek gaib kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan menakutkan. Mereka merasakan kehadiran sosok wanita yang sama dengan yang dilihat Bima. Pak Wiryo dengan cepat menyalakan kembali obor dan meminta semua orang untuk berdoa. Mereka mengelilingi nisan dan berdoa bersama, berharap roh Sari bisa tenang dan suara tokek gaib berhenti. Setelah beberapa saat, suara tokek perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Pagi harinya, mereka kembali ke desa dengan perasaan lega. Pak Wiryo memimpin upacara kecil untuk menghormati Sari dan meminta maaf atas apa yang terjadi padanya. Mereka meletakkan kembali barang-barang pribadi Sari di tempat asalnya dan menutup kembali nisan itu dengan penuh hormat. Bima, yang masih terkejut dengan apa yang ia alami, berterima kasih kepada Pak Wiryo dan penduduk desa lainnya. Ia sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Desa pedalaman kembali tenang, dan suara tokek gaib tidak pernah terdengar lagi. Namun, cerita tentang tokek gaib tetap hidup di antara penduduk desa, menjadi peringatan bagi generasi berikutnya
tentang kekuatan mistis yang ada di sekitar mereka. Bima kembali ke kota dengan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan, membawa cerita seram ini untuk diceritakan kepada orang-orang lain. Sekian cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk suka, berkomentar, dan berlangganan untuk cerita seram lainnya.